Rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar ila akhir ayat. Shadaqallahul azim wa sadaqa habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah sampai saat ini kita masih ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang istiqomah untuk terus menghidupkan malam-malam bulan Ramadan kita dengan memperbanyak rukuk dan sujud, melaksanakan qiyamul lail setelah sholat isya berjamaah. Semoga sikap istiqomah kita ini dijaga oleh Allah sampai akhir Ramadan sehingga kita bisa menyelesaikan seluruh amaliyah Ramadan kita dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, saya baru diberitahu temanya tentang jihad ya. Tadinya saya siapkan tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan ini. Tapi tidak apa-apa. Bulan Ramadan ini memang adalah syahrul jihad dari awal sampai akhir. Karena kalau kita tidak punya semangat jihad, kita tidak punya mujahadah di dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, itu berat kita untuk melaksanakannya. Sulit untuk kita bisa menghadirkan amal-amal terbaik kita di bulan yang penuh barokahnya. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang perintah ibadahnya paling lama dibanding ibadah-ibadah lainnya. Ibadah sholat yang sehari-hari yang 5 kali ya, sehari semalam itu paling sekali sholat kita ya perlu waktu 5 sampai 10 menit. 5 kali sholat cuma 50 menit. Ibadah haji itu cuma 5 hari rukunnya. Tapi ibadah puasa di bulan Ramadan itu berikut amaliyah Ramadan ikutannya itu 1 bulan perintahnya. Jadi lama ya, paling lama, ibadah yang paling lama yang diperintahkan oleh Allah untuk kita jalankan adalah ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Maka kalau kita tidak punya semangat jihad, hamasatul jihad, kita nggak akan sanggup untuk komitmen menghadirkan amal-amal terbaik kita dari awal sampai akhir. Nah, apalagi di 10 al-ashru awakhir ini, kita sudah mau masuk sekarang 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di mana tentu semangat jihad kita harus benar-benar kita pacu, kita tingkatkan. Jadi kata para ulama, kalau memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu seyogyanya kita bisa meningkatkan amaliyah terbaik kita di bulan Ramadan ini. Bahkan lebih baik dibanding 20 hari yang sudah kita jalani. Bukan malah mengendur. Setidak-tidaknya ada 5 amal yang harus kita lakukan dengan penuh semangat jihad di hari terakhir bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah menjaga sholat-sholat fardu kita di masjid. Ini kalau kita nggak punya mujahadah, nggak punya semangat jihad, kita susah untuk melaksanakannya. Jamaah rahimakumullah. Padahal kita tahu bahwa sholat berjamaah di masjid itu nilainya 27 kali derajat lebih baik dibanding sholat fardiyah.
dibanding sholat sendiri-sendiri, baik di rumah maupun di masjid. Seharusnya kita tergerak untuk melaksanakannya. Kalau misalnya kita ditawarkan pekerjaan di satu perusahaan, misalnya ada yang menawarkan kita gaji 1 juta. Kemudian perusahaan yang kedua ternyata menawarkan kepada kita gaji 27 juta dengan kapasitas pekerjaan yang sama. Tentu akal sehat kita akan memilih yang 27 juta gajinya, bukan yang 1 juta. Nah, jadi ketika Allah misalnya menawarkan kepada kita, kalau kamu sholat di rumah sendiri cuma 1 balasannya, 1 kali derajat. Tapi kalau kamu sholat fardu berjamaah di masjid 27 derajat, maka seyogyanya kita harus memilih untuk sholat di masjid berjamaah. Apalagi di bulan Ramadan ini dikalikan berpuluh-puluh kali lipat, tidak lagi 27 kali, bisa dikali 10 kali lipat lagi, bisa 70 kali lipat, bisa 700 kali lipat, sesuai dengan keikhlasan dan semangat jihad kita di dalam melakukannya. Semakin bagus keikhlasan kita, semakin kuat mujahadah kita, sehingga kita bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk lebih baik dari yang lain, maka tentu nilai pahalanya akan semakin besar. Nah, ini yang pertama, kita harus benar-benar berjihad untuk mempertahankan jamaah rahmatullah, Bapak Ibu sekalian, untuk sholat fardu di masjid dengan berjamaah. Sholat subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya sampai isya, sholat isyanya. Siap Bapak Ibu sekalian? Siap. Sampai akhir terakhir siap? Siap. Karena sayang kalau tertinggal 1 saja tidak berjamaah, rugi besar kita. Ratusan ribuan kebaikan akan hilang dari diri kita, jamaah rahimakumullah. Betul? Nah, makanya ayo kita jaga dengan semangat jihad, kita jaga sholat-sholat fardu kita di masjid. Yang kedua, memaksimalkan sholat sunnah kita di 10 hari terakhir ini. Ya, selain sholat sunnah lain, jadi sholat sunnah lain itu memang sholat yang utama setelah sholat fardu. Jadi satu-satunya sholat sunnah yang perintahnya ada di dalam Quran adalah sholat sunnah lain atau sholat tahajud. Sholat tarawih adalah sholat tahajud yang dimajukan waktunya setelah isya. Karena sholat tahajud itu waktunya mulai dari isya sampai sebelum fajar. Jadi sholat tarawih di bulan Ramadan ini sebenarnya adalah sholat malam atau sholat tahajud yang diawalkan waktunya. Maka ayo kita jaga nih, ya, sholat lain kita di bulan Ramadan ini, karena jaminannya Allah akan mengampuni kita. Ini keistimewaan sholat malam di bulan Ramadan. Di bulan-bulan lainnya Allah tidak menjanjikan itu. Cuman Allah menjanjikan nilai keutamaan yang sangat besar kepada kita kalau kita mampu melaksanakan sholat tahajud setiap malamnya. Tapi di bulan Ramadan ini khusus hadiahnya ampunan dari Allah. Dalam hadis yang sahih Rasulullah menyatakan, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melaksanakan qiyam di bulan Ramadan, melaksanakan qiyamul lail, sholat lail, sholat tarawih di bulan Ramadan dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas melakukannya, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini garansinya, jamaah rahimahumullah. Kalau kita sanggup mempertahankan sholat lail kita, sholat tarawih kita selama sebulan penuh. Kalau kemarin bolong gimana, Pak Ustadz? Ya udah, yang udah lewat sudah. Yang penting 10 hari terakhir ini jangan sampai bolong. Siap? Siap? Tambah nanti ya. Jadi kalau sudah selesai sholat tarawih, malamnya bangun tambah lagi sholat tahajud supaya yang bolong kemarin itu bisa ditambal, ya, di 10 hari terakhir ini, ya, bisa diganti rokaat-rokaat yang hilang dari sholat malam kita di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Siap Bapak Ibu sekalian? Nah, kemudian yang kedua adalah sholat sunnah rawatib juga kalau bisa jangan ditinggalin Bapak Ibu sekalian. 12 rakaat siang dan malam.
2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ini yang sunnah muakkadah, yang Rasulullah selalu melakukannya dan tidak pernah meninggalkannya. Kalau 12 rakaat ini dijaga setiap harinya kata Rasulullah, maka Allah akan bangunkan rumah di surga nanti untuk kita semua. Pengen dapat rumah? Bu? Pak? Di surga pengen dapat rumah nggak? Nah kalau pengen dapat rumah, jaga aja deh yang 12 rakaat itu setiap harinya, siang dan malam. Allah akan bangunkan rumah di surga buat kita. Allahu Akbar. Ya, maka 10 hari terakhir ini ayo kita mujahadah. Jangan sampai ada yang tertinggal sholat sunnah rawatib kita. Ya, alhamdulillah kalau kita tambah dengan yang ghairu muakkadahnya ya. Ya, qoblal asar, qoblal maghrib, qoblal isya, silakan ya. Nah, ini paling dua deh. Alhamdulillah kalau bisa ditambah dengan sholat sunnah duha. Alhamdulillah kalau bisa memperbanyak sholat mutlak. Imam Ahmad bin Hanbal itu diberitakan bahwa beliau melaksanakan sholat setiap hari dan malamnya itu 300 rakaat. 300 rakaat. Kita sanggup gak kira-kira? Khususnya di bulan Ramadan ini. Ya kita nggak usah lah, kita nggak sanggup lah ya. Sama seperti Imam Syafi'i itu kalau baca Quran itu sehari 2 kali khatam, siang 1 kali khatam, malam 1 kali khatam. Selama sebulan penuh di bulan Ramadan ini beliau bisa 60 kali khatam Al-Quran. Udah nggak masuk di akal itu ya. Nah makanya kita nggak sanggup, yang penting kita mujahadahlah semampu kita, mastata'tum, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Ayo kita fastabiqul khairat ya, untuk bisa yang menjadi yang terbaik dibanding yang lainnya, tapi jangan sekali-sekali kita merasa yang paling baik dari yang lain. Itu yang harus dijaga ya, supaya kita akan sombong. Nah, kemudian yang ketiga ya, jangan sampai di 10 hari terakhir ini kita terlewat untuk membaca Al-Quran, untuk menghatamkan Al-Quran. Maka yang ketiga yang harus kita berjihad di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini adalah membaca Quran setiap hari. Yang belum khatam, usahakan dikhatamkan. Kalau memang nggak mampu khatam, nggak apa-apa. Yang penting mastata'tum, setiap hari baca Quran. Yang sanggup 1 halaman silakan 1 halaman. Yang 2 halaman silakan 2 halaman. Yang 10 halaman silakan 10 halaman. Yang 20 halaman atau 1 juz sehari silakan. Yang lebih dari itu monggo kerso ya, lebih banyak lebih baik. Tapi jangan sampai kita terlewat untuk membaca Quran setiap harinya. Kita harus berjihad untuk itu ya. Nah kemudian yang berapa tuh, yang keempat ya, atau yang kelima, yaitu memaksimalkan waktu-waktu yang mustajabah. Ada 2 waktu yang mustajabah di bulan Ramadan ini. Yang pertama, waktu sesaat akan berbuka. Apa mustajabahnya? Doa ya. Jadi doa kita yang lagi puasa itu kata Rasulullah mustajabah, dikabul oleh Allah. Dan waktu yang paling bagus, yang paling mustajabah ketika kita berdoa di waktu kita berpuasa adalah sesaat sebelum berbuka. 10 atau 15 menit sebelum berbuka kita berdoa kepada Allah. Manfaatkan waktunya ya, jangan lewatkan. Jangan sampai kita tidak berdoa setiap akan berbuka. Sayang sekali, akan rugi kita. Jamaah rahimakumullah, makanya para ulama menuntun kita dengan doa ya, yang sering dikumandangkan di masjid-masjid. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa wa'anna. Nah, perbanyak ini sebelum berbuka puasa. Ini enggak bid'ah ini. Jadi salah kalau ada yang menyatakan bahwa itu bid'ah. Ini upaya ulama kita supaya umatnya memanfaatkan waktu tersebut untuk berdoa kepada Allah, karena mustajabah. Ini dalilnya sahih dari Rasulullah. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau memasuki bulan Ramadan, khususnya memasuki waktu-waktu Lailatul Qadar, maksudnya 10 hari terakhir bulan Ramadan, apa doa yang perlu kami bacakan kepada Allah?" Maka Rasulullah menyatakan kepada istrinya, "Perbanyaklah
ucapan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu. Ini sahih. Ya, jadi enggak bid'ah. Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, kemudian yang kedua, waktu mujabah ketika sahur. Apa mustajabah ketika sahur? Aksarul istighfar, memperbanyak istighfar. Apa garansinya? Siapa yang membiasakan istighfar di waktu sahur, wal mustaghfirina bil ashar, dalam surah Ali Imran ayat 17, maka Allah kasih garansi surga buatnya. Ya, Allah mencirikan hamba-hambanya yang akan menjadi para penghuni surganya. Salah satunya disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 17, wal mustaghfirina bil ashar, adalah mereka yang selalu memperbanyak istighfar di waktu-waktu sahurnya. Maka akan sangat rugi ketika kita sahur tidak beristighfar. Ayo kita mujahadah. Sebelum kita makan sahur, 10 menit atau 15 menit sebelum itu kita memperbanyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau dengan tadi kalimat Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, setidak-tidaknya 100 kali. Alhamdulillah kalau bisa lebih dari 100 kali. Nah, kalau ini dilakukan, insya Allah, ya, Allah akan menjamin kita akan menjadi para penghuni surganya. Ya, kan kita semua mau masuk surga kan? Betul kan? Ya Bu ya. Maka perbanyak istighfar di waktu sahur. Pak, insya Allah itu udah jaminan dari Allah menjadi para penghuni surga. Yang terakhir, jamaah rahimakumullah, bahwa kalau kita ingin mendapatkan kebaikan yang luar biasa di bulan Ramadan ini, jangan lewatkan kesempatan di 10 hari terakhir ini untuk mengejar Lailatul Qadar. Inilah bonus besar di bulan Ramadan. Apabila kita mendapatkannya, berarti kita telah menabung lebih dari 1000 bulan beribadah kepada Allah. Siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar, itu nilai pahala dan kebaikannya, ya, lebih baik dari ibadah selama 1000 bulan atau 82 atau 83 tahun. Kalau kita dapat 1 aja itu udah subhanallah. Kalau dapat 5 berarti udah 400 tahun lebih kita punya tabungan pahala dan kebaikan di sisi Allah. Kalau kita bisa 10 kali selama seumur hidup kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, itu sudah 800 tahun lebih kita punya tabungan kebaikan. Maka kejarlah selalu Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini, ya, dan di 10 hari terakhir ini Rasulullah menyunahkan untuk kita beriktikaf untuk mendapatkannya. Alhamdulillah masjid kita ini menyediakan sarana untuk beriktikaf. Mari kita manfaatkan. Yang bisa 10 hari alhamdulillah, yang nggak bisa silakan semampunya. Mau 3 hari, 5 hari, 7 hari silakan. Mau 1 hari pun silakan, nggak apa-apa. Ya, yang penting jangan sampai nggak beriktikaf selama 10 malam bulan Ramadan ini, ya. Jangan sampai nanti terlewat kebaikan-kebaikan yang besar di akhir Ramadan yang telah Allah siapkan buat kita, karena kita tidak bermujahadah, tidak berjihad untuk mendapatkannya, sehingga akhirnya kebaikan itu luput dari kita. Tentu ini sangat rugi sekali buat kita, Bapak Ibu sekalian. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Semoga kita benar-benar diberikan semangat jihad yang tinggi untuk menghabiskan program Ramadan kita di 10 hari terakhir, di 10 terakhir ini, ya, dengan amal-amal yang terbaik dan bahkan yang lebih baik dari 20 hari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Dulu qauli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.